Hai, balik lagi ke channel YouTube aku bareng Mama Didi. Sekarang aku mau sharing, mungkin ada beberapa yang penasaran apa ya, gimana sikap orang tua aku dan suami setelah mengetahui cucu mereka atau keluarga terdekat kami bahwa anak kami ini berkebutuhan khusus. Nah, awalnya pasti sedih, mereka sedih, terus mungkin bingung mau bersikap atau berkomentar seperti apa karena di sekitar kami juga enggak banyak yang seperti anak kami gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang sih semakin semakin ya semakin menerima, tidak pernah ada semacam penolakan gitu, alhamdulillah enggak, lebih ke menguatkan kami gitulah. Karena memang kami sama-sama merantau, orang tua semuanya jauh, jadi jarang bertemu. Mmm, eee, Alhamdulillah sih keluarga kami nerima ya, nggak ada penolakan ataupun merasa kecewa dan bahkan menjatuhkan. Itu, sesuatu yang sangat mendukung kami sih. Jadi mungkin, eee, nggak kebayang gimana kalau kitanya udah ngerasa down setelah tahu diagnosa anak kami seperti apa, terus tambahan, naudzubillah sekitaran kami apalagi orang terdekat, semakin menjatuhkan atau nggak support atau bahkan menyalahkan gitu. Karena banyak banget di sekitaran kami, karena kan anak kami itu terapi pasti temennya itu banyak juga gitu. Kadang Kadang ketemu orang tuanya aja lebih kenal anak kami daripada kami. Ini mamanya si Meya gitu. Oh, ini ayahnya Meya gitu. Jadi anak kami lebih terkenal karena teman terapinya juga lumayan gitu kan. Nah, ada beberapa cerita gitu yang kadang disayangkan tapi ya emang kenyataan. Jadi misal contohnya ada ibu ini dengan anak berkebutuhan khususnya, teman terapi anak kami yang dia sampai diceraikan oleh suaminya. Alasannya ya, ya kayak nggak nerima anaknya berkebutuhan khusus gitu, kayak disalahkan, "Oh, gara-gara si ibunya nih anaknya jadi begini," gitu. Bukan disupport, tapi malah disalahkan dan bahkan ditinggalkan. Itu pun didukung sama orang tuanya gitu, bukan malah mendamaikan. Disayangkan sih, sangat disayangkan. Ada juga yang masih bersatu tetapi mertuanya nyalahin si istrinya gitu. Belum lagi yang dua-duanya berkebutuhan khusus, ada. Jadi kalau anak kami kan alhamdulillah satu aja ya. Eh, ada juga yang dua-duanya gitu terus disalahkan. Jadi apa ya? Hmm, sedih, sedih melihat fenomena di masyarakat kita yang masih denial, masih merasa itu sesuatu yang memalukan, aib bahkan, bukan malah saling menguatkan, tetapi malah menjatuhkan bahkan meninggalkan gitu. Eh, Ya gimana ya? Mau menyalahkannya ya? Ya namanya orang gitu kan beda-beda pola pikirnya. Cuman kalau boleh sih saling mengingatkan aja melalui video ini. Aku mau ngingetin sih buat kalian-kalian gitu. Gak usah malu dengan anak yang berkebutuhan khusus. Kalau bukan sama kita gitu, terus mereka mau sama siapa? Kalau bukan kita yang menguatkan diri, terus siapa yang mau menguatkan mereka gitu? Hidup itu sementara, mungkin kita bisa ke step yang lebih baik lagi melalui anak-anak kita gitu. Jadi uh, mungkin mulianya kita di mata Allah atau mata Tuhan gitu ya, ya melalui anak kita ini gitu. Ujian itulah yang membuat kita semakin kuat, semakin berharga,
tanpa anak istimewa mungkin kita bukan siapa-siapa gitu. Tapi kita bisa jika kita bersama, jadi kita harus saling menguatkan, jangan pernah menyerah, jika lelah nggak apa-apa, sedih, nangis, marah sesaat, wajar manusiawi. Tetapi yuk kita bangkit lagi setelahnya, jangan berlama-lama. Jadi melalui video ini, please banget kalau di sekitar kalian ada orang tua ataupun saudara dengan anak berkebutuhan khusus, jangan tinggalkan, jangan ngerasa malu, bantu sama-sama keluar dan mencari jalan keluar, aduh belibet banget. Bantu mereka untuk mencari jalan keluar, jalan terbaik, kasih beberapa pandangan dan opsi, tapi jangan tinggalkan gitu. Selalu dampingin gimana pun cara kalian semaksimal mungkin pokoknya. Karena ya pasti sih berat, berat, berat. Cuman ya kita harus menjalaninya. Tanpa kita, mereka ya pasti merasa lebih berat kalau tanpa bantuan di sekitarnya, tanpa support di sekitarnya. Oke, makasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.